Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika demikian juga seperti halnya kami telah jadikan orang-orang yang maksiat dari golongan jin dan golongan manusia mengambil manfaat satu sama lain. Nuwali kami kuasakan ba'dadh dhalimin, sebagian orang-orang zalim, ba'dan kepada sebagian yang lain, bima dengan sebab perkara kanu yang adanya mereka yaksibun mereka kerjakan, yaitu kemaksiatan. Ya ma'asyaral jinni, wahai golongan jin, wal insi dan manusia, alam ya'tikum, apakah belum mendatangi kalian rusulun utusan-utusan, minkum dari kalian, ya ada utusan-utusan yang dikirim kepada manusia, yaitu para utusan-utusan Allah, atau utusan-utusan yang dikirim kepada jin, yaitu mereka yang mendengarkan dari utusan dari nabi atau dari rasul, kemudian menyampaikan kalamnya para rasul ini kepada golongan mereka, yaitu golongan jin. Yakusuna, yang menyampaikan alaikum kepada kalian ayat-ayatku, wa yungdirunakum, dan memberi peringatan kalian, liqa yaumikum, pada pertemuan hari kalian, hadaya hari ini, hari kiamat. Qalu, mereka berkata, syahidna, kami menyaksikan, ala anfusina, atas diri-diri kami, wa gharratuhum, dan telah menipu mereka al-hayatud dunya, kehidupan dunia, wa syahidu, dan mereka bersaksi ala anfusihim, atas diri mereka sendiri, annahum, sungguh mereka, kanu adanya mereka, kafirin, orang-orang yang kafir. Dzalika, yang demikian itu, yaitu mengutus utusan-utusan kepada golongan jin, golongan manusia. Alam yakun, supaya tidak ada rabbuka Tuhanmu, muhlikal qura, zat yang menghancurkan kampung-kampung, bidulman, sebab kezaliman, minha, dari kampung itu, wa ahluha, dan bidulmin, dengan kezaliman, muhlikal qura, orang yang zat yang menghancurkan al-qura, kampung-kampung, bidulmin, dengan kezaliman, wa ahluha, sedangkan ahli kampung itu, penduduk kampung itu, ghafilun, sedang lalai. Tidak, tetapi Allah memberi utusan kepada mereka dulu. Allah mau menghancurkan kampungnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Nuh. Sebelumnya sudah mengutus Nabi Nuh dulu, mau menghancurkan kaum Ad, mengutus Nabi Hud dulu, menghancurkan kaum Samud, mengutus Nabi Saleh dulu. Jadi mesti ada orang yang beri peringatan. Karena Allah itu tidak menghancurkan satu kaum dengan cara zalim, tidak. Mesti karena mereka sudah diperingatkan supaya mereka kembali kepada Allah. Kalau mereka enggak mau, baru dihancurkan oleh Allah. Seperti nasibnya Fir'aun, yang Allah juga kirim utusan kepada Fir'aun supaya Fir'aun itu bertaubat, yaitu Nabi Musa dan Nabi Harun yang dikirim. Taqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Tetapi tidak mau. Akhirnya ya dihancurkan oleh Allah. Walikullin, dan dari masing-masing orang yang beramal baik dan orang yang beramal buruk, darajatun, balasan, mimma amilu, dari apa yang mereka amalkan, buruk dibalas buruk, baik dibalas baik. Wa ma rabbuka, dan tidaklah Tuhanmu, bighafilin, sebagai zat yang lupa, atau bukan ghafil itu lalai, amma, dari apa yang amalun yang mereka amalkan,
Allah tidak lalai. Allah itu khabir, sangat waspada. Wa rabbuka dan Tuhanmu al-ghaniyyu, maha semugih, maha kaya, dzur rahmati, maksudnya maha kaya itu tidak butuh. Orang itu yang dia makan kaya itu orang yang enggak butuh, itu namanya kaya. Tetapi kalau orang di dunia ini enggak ada orang kaya. Makin ngaku kaya, makin butuh. Jadi sebetulnya kayanya ahli dunia itu ya melarat. Kalau orang itu enggak punya apa-apa, malah kebutuhannya sedikit, itu berarti kaya, enggak patek butuh itu. Kalau orang itu ngaku kaya, kebutuhannya semakin banyak, berarti semakin melarat, kan begitu. Kalau orang sudah enggak butuh apapun, yang hanya butuh kepada Allah, nah ini kaya. Karena hakikatnya kaya itu ada dalam hati. Al-ghina itu ghinan nafs. Kaya itu maksudnya kaya hati. Kalau hati itu melarat, ya begitu, merasa kurang saja dan susah untuk mengeluarkan harta untuk diinfakkan untuk sedekah. Susah karena apa? Merasa aku sendiri saja masih kurang. Iya, kalau Allah kehendaki yudhibkum, maka Allah akan hilangi kalian, hancurkan kalian. Wahai ahli Mekah, wa yastakhlif, dan akan mengganti min ba'dikum setelah kalian, ma yasha, apa yang Allah kehendaki dari makhluk-makhluknya, ganti orang lain kalau Allah kehendaki. Tetapi saking sayangnya Allah kepada makhluk-makhluknya dan rahmat dari Allah kepada orang-orang Mekah ini, orang-orang Mekah enggak dihancurkan. Bahkan akhirnya dikasih hidayah. Allah ngasih hidayah kepada satu bangsa itu berarti cinta kepada bangsa itu. Kama ansha'akum, seperti Allah telah tumbuhkan kalian min dzurriyyati qaumin, dari keturunan kaum akharin yang lain. Dikala mereka sudah dihancurkan, kamu ditumbuhkan kembali dari kaum yang lain. Mana kaum Samud, mana kaum Ad, mereka sudah hancur semua, diganti orang lain. Kaum Samud dihancurkan, ganti orang lain. Lut dihancurkan, ganti orang lain. Terus diganti-ganti. Orang-orang kafir pada zaman Nabi Nuh sudah dihancurkan, ganti orang lain, orang-orang Islam. Kafir lagi, hancur lagi, ganti lagi Islam lagi. Kafir lagi, hancurkan lagi. Terus begitu aja ceritanya dunia itu. Innama tu'aduna, innama sungguhnya perkara tu'adun yang kalian dijanjai, yaitu hari kiamat dan siksa. La'atin, sungguh pasti akan datang. La'atin, sungguh pasti akan datang. Wa ma antum, dan tidaklah kalian bimu'jizin, sebagai orang-orang yang dapat lari dari datangnya adab kalau nanti sudah datang. Maka hari kiamat enggak ada orang bisa lari dari kiamat. Atau yang dijanjikan adalah azab, orang tidak akan bisa lari dari azab bila mana azab itu sudah datang. Qul, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, ya qaumi, wahai kaumku, i'malu, amalah kalian, ala ma kanitkum, atas keadaan kalian kafir. Ini sungguhnya aku amilun, orang yang beramal atas keadaan juga, yaitu beriman kepada Allah. Wa sawfa ta'lamuna, maka kalian akan mengetahui man siapa takunu yang adanya lahu baginya akibatud dar, kampung terakhir yang baik, yaitu surga maksudnya. Siapa yang akan masuk surga nanti? Kita lihat saja. Kamu amal saja dengan kekafiranmu, aku akan amal dengan imanku. Siapa nanti yang akan masuk surga di antara kita? Inna sungguhnya la yuflihul zalimun, tidak akan sukses orang-orang yang zalim. Ya. Sebetulnya perkara ini bukan perkara cerita zaman dulu. Enggak ya, sampai sekarang begitu. Maksudnya kalau orang itu mendurhakai Allah, walaupun sekarang sudah enggak ada nabi, ya mesti akan datang seperti yang datang dulu
kepada zamannya Nabi Musa, pada zamannya Nabi Nuh, mesti akan datang juga. Orang yang durhaka akan mendatangkan kemarahan Allah. Kampung itu semua durhaka semua, mendatangkan kemarahan Allah. Lah kalau di situ masih ada orang-orang yang baik, lah orang-orang baik itu terbagi menjadi dua. Orang baik mau amar ma'ruf nahi mungkar, atau orang baik yang baik untuk diri sendiri, kemudian tetap saja berkumpul dengan orang-orang yang mendurhakai Allah SWT. Yang seperti ini mereka juga akan dapat juga bagian. Makanya nggak bisa kita ini kok meninggalkan amar ma'ruf. Kalau kita meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, ya akhirnya nanti kalau datang azab semuanya jadi kena juga. Sebaliknya kalau kita ini masih ada amar ma'ruf nahi mungkar, maka insya Allah azab itu masih ditahan oleh Allah SWT. Kalaupun datang, maka akan diselamatkan oleh Allah SWT, orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wa sallaita wa sallamta wa barakta wa tarhamta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم أصلح أمة سيدنا محمد، ألف بين قلوب سيدنا محمد، اللهم انصر أمة سيدنا محمد، اللهم أعز سلطانا نصيرا، صلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى سيدنا الحمد لله.